Miraset. Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu. Di hari Minggu yang cerah ini, saya yakin sahabat Miraset udah nggak sabar lagi mau belajar bareng Mas Hiban. Mas Hiban, kabar baik? Alhamdulillah, Bu. Mas Iban pastinya udah siap dong. Hari ini Mas Iban kita akan bahas apa nih Mas Iban? Udah siap dong. Nah, hari ini nanti kita akan bahas kalau minggu lalu di minggu kedua ya Mas Iban kan kemarin kita sempat bahas how to trade like Hiban Mubarak. Nah, di minggu ini kita akan ngebahas apa Mas Iban? Minggu ini kita akan ngebahas tambahan-tambahan uh, untuk memaksimalkan hasil dari trading secara scalpingnya. Oke, sip. Dan saya yakin semuanya udah nggak sabar lagi. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Iban. Baik, terima kasih Bu Marta dan tim Mirai Asset Indonesia. Halo semuanya, selamat siang sahabat Mirai Asset Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya ingin sharing mengenai cara saya meningkatkan hasil dari trading saya dengan metode scalping, atau untuk minggu ini add-ons-nya dari materi minggu lalu. Next. Pertama-tama, disclaimer on terlebih dahulu bahwa semua yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini merupakan pure sekedar sharing, tidak ada ajakan atau paksaan dari saya untuk mengikuti metode ini. Jadi, tolong difilter kembali dan disesuaikan dengan kondisi diri sendiri untuk trading plan-nya. Untuk yang pertama, yang saya lakukan adalah mengontrol psikologis diri sendiri. Jadi, yaitu salah satunya dengan menjaga mood saya. Nah, biasanya tuh saya sebelum berangkat kerja, suka dengerin dulu lagu-lagu yang ngebeat, supaya meningkatkan hormon adrenalin di tubuh saya. Jadi hasilnya, nanti pada saat trading itu bisa membuat saya jadi jauh lebih fokus untuk bertransaksinya. Nah, biasanya juga saya benar-benar menenangkan diri saya dari kondisi sekitar agar tidak mengganggu saya pada saat saya trading. Selanjutnya, saya selalu menenangkan diri saya dari hasil trading saya. Jadi kalau misalnya saya berhasil mempraktekkan trading plan saya, itu nanti saya akan mengingatkan ke diri sendiri untuk tetap tenang dan juga jangan jumawa. Begitu juga kalau gagal, selalu mengingatkan ke diri sendiri untuk jangan sedih dan jangan baper. Karena kalau kita sudah berhasil, terkadang kepercayaan diri kita itu meningkat pesat untuk sesaat, dan terkadang berujung menjadi ceroboh dikarenakan sebelumnya sudah berhasil. Nah, hal ini bisa diminimalisir dengan take a break dulu selama 3-5 menit untuk napas terlebih dahulu sambil wait and see dan melihat keadaan. Baru setelah itu bisa memutuskan kembali apakah akan melanjutkan trading atau tidak, seperti itu. Kalau dirasa sudah cukup, biasanya saya sudah logout aja, jangan buka-buka lagi, atau bahkan saya uninstall gitu. Nah, biasanya kalau udah berhasil, kadang itu juga saya lihat kesempatan dikit, langsung hajar tanpa lihat situasi dan kondisi. Begitu juga kalau lagi loss gitu. Terkadang perasaan ingin balas dendam untuk membalikan uang yang hilang, itu jadi meningkat. Alhasil jadi sama kayak tadi, lihat ada kesempatan sedikit langsung hajar tanpa melihat situasi dan kondisi. Jadi hal kayak gini mesti diminimalisir dengan cara setelah melakukan penjualan saham kita, itu ada baiknya take a break dulu selama beberapa menit, ambil napas atau minum segala macam supaya kita tetap tenang dan menjaga fokus serta mood kita supaya tradingnya itu nggak berdasarkan perasaan kita gitu, tapi tetap melakukan analisa secara logika dan menggunakan akal kita, seperti itu. Lalu juga harus membiasakan hal seperti ini tuh supaya kita terhindar dari mood yang jelek. Jadi kalau mood udah jelek, trading pun akan terasa nggak nyaman, dan khawatirnya yang ada malah gagal terus di transaksi selanjutnya. Terus untuk selanjutnya itu, kalau kita sedang trading, usahakanlah trading menggunakan akal, bukan perasaan. Kayak kata Om Ben lah, kita kalau udah trading tuh harus kayak robot. Jadi jangan karena kita ngerasa, ini kayaknya masih bakal naik deh, hold dulu padahal udah ada di titik cut loss trading plan kita. Gitu kan. Begitu juga kalau lagi naik. Hal ini untuk meminimalisir perasaan kecewa yang bisa berimbas kepada mood trading kita nantinya.
Hal ini makanya harus selalu dieliminasi supaya nggak mengganggu psikologis diri kita, dan kalau kita memang sudah merasa mood hari ini udah jelek, sudah nggak menikmati trading, dan nggak nyaman tradingnya, itu ada baiknya berhenti dulu. Jangan memaksakan. Karena biasanya hal ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita. Bisa jadi nanti nggak rasional untuk pengambilan keputusan trading selanjutnya. Next. Nah, untuk yang kedua, disiplinkan diri kita sendiri dengan cara fokus hanya dengan trading plan kita. Salah satu hal yang penting dari fokus pada trading plan kita yaitu kalau misalnya kita lagi punya barang dan udah ada di posisi yang seharusnya kita cut loss, itu jangan ditahan-tahan untuk menunggu supaya BEP atau bahkan naik dari harga kita. Kalau udah harus cut loss, ya harus cut loss. Beda sama profit, yang memang misalnya masih kita pantau, harganya masih naik, masih bolehlah ditahan sampai harganya itu susah naik. Nah, kalau cut loss itu udah benar-benar strict supaya selain untuk modal kita tidak tergerus lebih banyak. Jadi cut loss itu udah hukumnya wajib gitu kalau memang mau trading seperti itu. Nah, selain itu juga diperlukan filter noise dari luar. Contohnya itu kayak rekomendasi, ajakan, atau hasutan penjualan dari orang-orang yang katanya, ini broker ini udah jual banyak, broker ini udah jual banyak, ini nggak akan naik lagi, ini nggak akan, ini bakal kegocap, kayak gitu-gitu tuh di grup maupun forum saham itu kadang bisa mempengaruhi trading plan kita. Makanya itu bakal membuat kita nggak fokus, maka dari itu diperlukan untuk memfilternya agar noise-noise tersebut tuh tidak mempengaruhi trading plan kita. Seperti itu. Selanjutnya yang saya pelajari lainnya adalah hanya masuk pada saat fase naik. Nah, meskipun saham ARB terus-menerus nih misalnya, tapi kalau udah masuk momentum reversal dan memasuki fase naik, ya masuk. Jangan masuk pada saat fase turun, meskipun kita melihat saham yang lagi naik belasan persen, tapi dia sedang mengalami fase penurunannya untuk sesaat. Jadi misalnya dalam 15 menit, 10 menit pertama dia lagi naik. Nah, kita baru mau masuk pada saat 5 menit terakhir. Padahal itu candle 5 menitannya lagi merah pekat sampai bawah. Nah, itu jangan masuk saat-saat seperti itu. Jangan coba-coba masuk karena kita itu nggak tahu bottomnya di mana. Khawatirnya saat kita masuk, pas lagi fase turun, malahan turun terus. Begitu. Nah, biasanya untuk membantu poin nomor 4 tadi, misal kita mau masuk di saham yang lagi naik, naik lagi banyak, yang lagi naik banyak gitu, yang lagi naik belasan persen, tapi dia lagi ada di fase turun gitu. Tadinya udah 15%, tahu-tahu dia lagi ada di 8%. Nah, di situ biasanya saya wait and see dulu sampai harganya berhenti turun dan terjadi pembalikan arah menjadi fase naik. Nah, baru saya berani ikut masuk karena tadi kita hanya masuk di fase naik, jangan malah masuk di fase turun seperti itu. Jadi yang memang sahamnya lagi naik belasan persen tapi tiba-tiba di running trade lagi turun nih, biasanya saya langsung masuk tuh ke menu stock order, masukin nama sahamnya sampai mana dia turun, terus sambil nyiapin trade pembelian saya, berapa harga yang bakal saya coba untuk beli seperti itu. Sampai nyiapin trade pembelian tadi saya saat harga dia berhenti turun kayak gitu. Jadi pas dia udah turun nih lumayan dalam dari 15 menjadi 8 ke 6 gitu kan. Kadang dia tuh bakal sideways dulu beberapa candle 5 menitan. Nah, di situ biasanya saya liatin dulu sampai terjadi pembalikan arah baru saya berani masuk. Seperti itu. Next. Next. Nah, untuk yang terakhir, ini penting banget untuk menjaga konsistensi hasil trading kita dengan cara selalu mempelajari pola saham yang kita tradingkan. Dengan begini, kelamaan akan memudahkan kita gitu kalau akan transaksi di saham yang sama untuk kesekian kalinya dan menghindari diri kita ini dari risiko bantingan.
Jadi seperti contohnya ini, saya kasih contoh, jangan diikutin gitu. Ada saham ST. Nah, ini tuh saya pelajari selama beberapa minggu ke belakang. Itu dia itu kalau sedang dinaikkan, mesti bidnya dijaga terus dengan volume yang besar. 40.000, 40.000, 40.000, 40.000 terus naik, naik, naik. Tapi overnya juga diisi terus seiring kenaikan harga. Nah, tiba-tiba saat udah agak lama dia nggak naik-naik, udah capek naiknya gitu, bitnya tuh langsung hilang semua, terus turun, dibanting gitu. Itu pola pergerakan saham ST. Nah, di sini kenapa mempelajari pola itu penting? Supaya kita tuh nggak terjebak di kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Dan juga untuk sebagai bahan pelajaran kita, kurang lebih kalau dalam satu saham itu pergerakannya A, itu untuk menaikkan saham-saham yang lain itu kurang lebih hampir mirip-mirip polanya gitu. Jadi kita bisa tahu kapan kita harus masuk, kapan kita harus jual, kurang lebih seperti itu. Nah, hal kayak tadi itu ngebantu kita di saat proses saham tersebut sedang dinaikkan. Jadi kita bisa melihat sudah seberapa besar kenaikannya, supaya meminimalisir risiko yang bisa kita dapatkan seperti itu. Selanjutnya itu dapatkan profit kecil-kecil, tidak apa-apa, asalkan bisa sering gitu. Karena saya kan metode tradingnya scalping, dan biasanya itu memang tipis-tipis saja taking profitnya. Jadi ya cuma transaksinya itu diperbanyak. Jadi pindah-pindah setelah mendapatkan profit, terus lama-kelamaan profit yang kecil ini, kalau sering didapatkan itu kan lama-lama akan menggulung dan akan menjadi semakin besar kan. Nah, di sini untuk menjaga konsistensi kita, kita itu harus selalu menjaga agar jumlah profit kita selalu lebih besar daripada kerugian kita. Kita nggak apa-apa loss, kita harus maksudnya loss itu udah pasti menjadi bagian dari trading kita dalam sehari-hari kalau memang menggunakan metode scalping. Tapi usahakan bahwa kerugian kita itu selalu lebih kecil daripada jumlah profit kita. Sebab hal ini digunakan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kalau kita bisa profit nih per hari, terus bisa menjaga loss kita lebih kecil dari profit kita, itu akan terdapat rasa percaya diri di dalam diri kita. Kita tuh jadi kayak, wah berarti analisa saya bener nih, analisa saya bisa masuk di saham ini. Kemungkinan besar kalau saya gunakan lagi di saham lainnya, itu kurang lebih akan sama seperti ini. Kayak gitu. Nah, hal ini juga kita harus melihat dari skala kecil dulu, dari hasil transaksi harian, ke hasil transaksi mingguan, sampai ke transaksi bulan, bahkan tahunan, gitu kan. Biasanya itu, saya selalu membandingkan hasil setiap jangka waktu tertentu untuk mereview baik dan buruknya ada di mana. Jadi, saya tuh selalu berkembang gitu, supaya saya nggak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Makanya saya review setiap minggu biasanya. Saya review, saya masuk ke saham apa aja, berapa profit yang saya dapatkan minggu ini dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Itu saya lihat, oh, saya banyak berhasil di saham-saham seperti ini. Nanti bisa saya lanjutkan untuk kemudian sehari, atau bisa saya tingkatkan seperti itu trading plan-nya. Nah, untuk yang terakhir itu, kalau memang mau scalping, itu harus mengasah pergerakan tangan supaya menjadi terbiasa. Untuk hal ini itu emang diperlukan banget kita lakukan dalam trading dengan metode scalping supaya tangan kita bisa semakin lincah untuk bertransaksi. Karena kan kalau scalping itu benar-benar pergerakannya sangat cepat, volatilitasnya sangat tinggi. Jadi pergerakan tangan itu memang diperlukan untuk meningkat, untuk diasah supaya tetap cepat gitu. Kita beli jual, beli jual, beli jual, pindah 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 seperti itu. Apalagi kalau yang menggunakan aplikasi HOTS di PC itu kan agak ribet ya. Masukin
jumlah lot, masukin jumlah uang yang ingin ditradingkan, masukin nama saham yang ingin ditradingkan. Seperti itu kayak bakal banyak waktu bakal banyak waktu yang terbuang kalau kita tidak membiasakan tangan kita untuk trading dalam menggunakan metode scalping. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya untuk tambahan dari materi minggu lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iban. Wah, materinya menarik banget nih. Jadi mungkin saya yakin sahabat Miraset tuh pas minggu lalu udah denger dan juga udah banyak yang ngikutin, termasuk saya. Jadi, nah ini Mas Iban. Nah ini ada tambahan-tambahan nih untuk sahabat Miraset. Jadi bisa menambah kepercayaan diri gitu ya. Jadi semakin sahabat Miraset semakin terasah nih kemampuan tradingnya. Nah Mas Iban ini ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan yang dipraktekkan sama sahabat Miraset di minggu lalu nih. Saya coba bacain ya Mas Iban. Baik, Bu. Nah, ini ada yang nanya Mas Iban. Jadi katanya di minggu lalu dia coba praktek, kemudian dapat nih Mas Iban setelah di screening dapat 6 saham katanya. Tapi kemudian, nah biasanya kalau misalnya kita udah dapat cukup banyak saham, nah ini gimana cara nentuinnya dari 6 ini satu yang kita mau pilih Mas Iban? Biasanya kalau saya pribadi, milihnya yang memang saya biasa tradingkan gitu. Jadi kan dalam satu hari itu pasti saham-saham yang memang naik itu ada yang saya ikutin gitu, Bu. Nah, di situ saya lihat saham mana aja yang biasa saya ikutin, baru saya jadikan watchlist. Tapi saya jadikan watchlist dulu semuanya, tapi yang saya ikutin hanya saham-saham yang memang biasa saya tradingkan tadi. Karena saya udah tahu polanya, baik buruknya gimana di saham-saham tersebut, itu jadi saya ngerasa, oh kalau di sini saya bisa lebih mantep, bisa lebih percaya diri dibandingkan di sana. Seperti itu sih. Karena Mas Iban juga kalau kita udah terbiasa trading dengan satu saham atau misalnya beberapa saham yang kita biasa pilih, nanti kita udah bisa ngelihat polanya gitu ya Mas Iban. Iya benar Bu. Jadi Nah, semakin, oh kalau naiknya udah segini biasanya turun dulu nih, biasanya sideways dulu nih, kayak gitu sih Bu. Jadi iya. memang saya pede untuk trading kan, baru saya masuk. Oke, baik-baik. Nah, Mas Iban, kalau misalnya nih dari sekian, misalnya ada beberapa yang kita udah watchlist, kemudian ada beberapa yang justru ARB, langsung ARB. Nah, kalau seperti itu langsung dikeluarkan ke watchlist, kalau dari sisi Mas Iban gimana? Dikeluarin atau tetap dipertahankan di watchlist untuk dilihat lagi? Biasanya tetap saya tinggal di watchlist, karena kan watchlist-nya itu berupa recent stock view, jadi kelihatan, oh dia ARB, oh dia ARB. Nah, di situ juga biasanya kalau saham saham yang habis ARA terus langsung ARB, biasanya tuh suka agak gerak sedikit gitu pas di ARB pertama kali. Jadi saya mengusahakan untuk tetap nyimpen di situ sambil melihat running trade. Jadi tetap bolak-balik aja stock trade, watchlist, stock trade, running trade, seperti itu sih. Berarti kalau misalnya nanti Mas Iban ada sempat ngomongin tentang masuk di saat fase naik ya, tapi jangan masuk di pada Benar, saat Bu. fase Nah, turun gitu ya. karena iya, Nah, saham yang turun tuh nggak akan selamanya turun. Pasti ada suatu momen di mana dia akan naik. Kurang lebih seperti itu. berarti kalau misalnya pada saat ARB kemudian ada tanda misalnya nih sebelumnya minus 7%, kemudian berubah jadi 5%. Nah, itu biasanya Mas Iban pertimbangkan untuk masuk atau belum? Iya, saya pertimbangkan untuk masuk, lihat bid offer-nya dulu bagaimana, terus broker summary-nya gimana, siapa sih yang beli di ARB, kalau yang beli di ARB-nya saham broker-broker tertentu yang memang biasanya dia scalping juga, biasanya saya nggak tertarik, tapi kalau memang bukan broker-broker tersebut, biasanya saya wait and see dulu, kalau oke, baru masuk. Seperti itu sih, Bu. Oh, oke. Baik-baik. Mas Iban, sekalian mau nanya nih tentang broker summary. Jadi kan tadi Baik. Mas Iban ada cerita tentang suatu saham itu biasanya punya pola tertentu kan. Nah, Baik. di pola tertentunya itu biasanya kan kelihatan dari broker summary-nya. Kalau dari
penglihatannya, sepengamatannya Mas Iban, kalau misalnya brokernya sama nih, jadi ada saham ABCD sama XYZ misalnya, brokernya itu yang akumulasi sama. Nah, biasanya tuh pattern dari sahamnya tuh sama atau beda lagi? eh Sejujurnya kalau untuk melihat Broksum dibarengi dengan siapa sih yang naikin gitu kan, saya nggak terlalu melihat ke situ, Bu. Saya benar-benar kalau Broksum itu untuk menunjang keputusan saya mau beli atau tidak, nggak untuk sebagai alasan pasti saya akan beli. Itu hanya sebagai penunjang. Alasan utama saya untuk membeli adalah pergerakan bid offer-nya. Jadi saya benar-benar melihat bid offer. Kalau broker summary, jujur saya hanya sebagai penunjang saja. Seperti itu sih, Bu. Jadi tambahan ya untuk semakin meyakinkan gitu ya Mas Iban. Benar, Bu. Oke, sip. Mas Iban, kalau misalnya, nah ini ada yang nanya Mas Iban, kalau misalnya pada saat Mas Iban trading, lebih sering Mhm. hajar kanan atau antri di bid? Saya lebih sering, kalau di 30 menit pertama, jujur lebih sering hajar kanan. Tapi setelah-setelahnya, itu yang tadi saya sebutkan, kalau kita lagi lihat saham yang naik belasan persen, terus tiba-tiba turun secara drastis, itu biasanya saya wait and see. Kalau memang dia secara historikal, secara garis besar, chart daily-nya oke, biasanya saya ikut ngantri di beberapa tick pada saat harga tersebut diam, seperti itu. Tapi itu juga nggak hakal langsung max cash, biasanya kalau udah 30 menit sudah 30 menit pertama, itu saya biasanya ngantrinya ya eh, sebesar toleransi risiko saya, Bu Marta. Oh, berarti kalau misalnya udah nggak 30 menit pertama, berarti Mas Iban lebih bisa di posisi ngantrinya di bid begitu ya Mas Iban? Iya, benar, Bu. Hmm. Nah, Mas Iban ngomongin tentang trading di jam-jam awal nih, ada beberapa, bukan beberapa sih, mungkin banyak sahabat Mirai Aset. Kadang tuh kita suka telat ya, jadi kebanyakan mikir, kebanyakan ngambil kebanyakan kelamaan nih mau mutusin mau beli yang Hmm, mana gitu ya. Nah, itu biasanya tipsnya apa ya Mas Iban untuk orang-orang yang kadang suka telat gitu loh. Jadi udah keburu jam Oke. 9.20 baru Ya. mikir buat masuk gitu Mas Iban. Oke, gini tipsnya. Kan kalau kemarin saya bilang, kalau memang mau scalping, itu di jam-jam awal 15-30 menit pertama. Nah, untuk teman-teman yang masih banyak mikir, masuk nggak ya, padahal udah yakin sama trading plan-nya, masuk aja slot dulu. Satu lot itu untuk eh, mencoba trading plan kita. Gimana hasilnya? Kalau hasilnya sesuai dengan yang kita susun, berarti oh oke nih, ini bisa menjadi salah satu hal yang meningkatkan kepercayaan diri teman-teman semua terhadap trading plan-nya. Jadi mulailah dengan modal sekecil mungkin terlebih dahulu. Jangan langsung All eh in gitu ya. 1.000 lot, 2.000 lot. Iya, jangan langsung all in. Kalau memang belum percaya, kalau memang belum terlalu percaya tradingnya, mulailah naik terus, oke nih trading plan seperti ini bisa digunakan di saham ini, terus bisa ditingkatkan nantinya, seperti itu sih Bu. Mulailah dengan modal kecil terlebih dahulu. Ya, sip. Oke, Mas Iban. Nah, Mas Iban ngomongin tentang trading plan nih, Mas Iban. Mungkin beberapa sahabat Miraset ada yang bertanya, sebenarnya kalau trading plan-nya, isi trading plan-nya Mas Iban tuh apa aja sih komponennya gitu, Mas Iban? Oke, sebenarnya karena saya juga sambil kerja ya, jadi nggak terlalu ribet trading plan-nya. Jujur saya hanya ngelis saham-saham yang ARA, terus yang potensial kenaikannya besar, yang ada news-nya, itu saya list, masukin ke recent stock view. Pertama itu. Terus paling ini sih, titik-titik taking profit dan juga cut loss itu harus se-strict mungkin untuk di trading plan kan. Jadi misalnya cut loss mau berapa tick atau mau berapa persen sesaat kita ikutan scalping di jam-jam tertentu, seperti itu sih Bu. Karena saya nggak terlalu banyak waktu untuk ngelihat ke buku atau ke mana, karena juga sambil bekerja, kurang lebih hanya seperti itu kalau trading plan saya.
Berarti Simple. yang penting ada level cut loss-nya dan juga ada level take profit-nya gitu ya Mas Iban. Iya benar. Oke, Mas Iban, biasanya nih kalau misalnya kita udah trading, nah saya ngomongin yang untung dulu nih. Kalau kita udah untung, biasanya tuh kayak tadi Mas Iban bilang, kita suka jumawa, suka ke bawah euforianya kan. Oh ini mumpung lagi untung, manfaatkan momentum semaksimal mungkin. Biasanya kita langsung cari lagi dan biasanya tuh Iya. tanpa melakukan analisa. Nah, kalau dari sisi Mas Iban sendiri, tadi kan Mas Iban udah sempat info nih, Mas Iban akan istirahat dulu 3 sampai 5 menit gitu ya, kemudian cari lagi. Nah, mungkin masing-masing orang berbeda gitu ya, butuh waktu istirahatnya. Nah, tapi yang bikin Mas Iban merasa bahwa setelah 3 sampai 5 menit itu udah cukup, bahwa ini saya artinya udah bisa mulai dengan trading yang rasional gitu, jadi nggak kebawa yang euforia tadi tuh caranya gimana Mas Iban? Caranya adalah biasanya kan saya misalnya ada di posisi win. Mm-mm. Terus di situ ya udah pas di posisi win saya ingat kalau misalnya hal seperti ini tuh eh kan bakal ada perasaan menggebu-gebu ya, Bu. Mm-mm. Nah, untuk perasaan menggebu-gebu itu ditenangkan terlebih dahulu. Jadi saat perasaan menggebu-gebu itu udah hilang, eh barulah saya merasa, oh ini udah cukup rasional untuk melakukan keputusan pembelian atau penjualan kembali. Kurang lebih seperti itu sih. Asal perasaan menggebu-gebu di dalam hati itu udah hilang, itu udah bisa berpikir rasional lagi menurut saya. Oke, nah sebaliknya, kalau misalnya kita rugi, biasanya setelah rugi itu kan ada perasaan bahwa, aduh gimana ya kalau masuk Iya. lagi kok nggak percaya diri gitu. Nah, itu caranya supaya kita yakin bahwa di plan berikutnya ini udah plan yang terbaik tuh seperti bagaimana Mas Iban? Kalau lagi rugi itu biasanya saya langsung ingat pengalaman saya kemarin-kemarin gitu. Saya kalau pas itu lagi rugi, terus transaksi lagi, malah semakin rugi karena perasaan dendam tersebut kan, Bu. Mm-mm. Nah, sebisa mungkin kalau lagi rugi itu uh, pikirkan bahwa kalau kita melanjutkan perasaan balas dendam ini, pikirkan pengalaman kita yang memang sudah terjadi sebelumnya karena perasaan rugi tersebut, perasaan pengen balas dendam tersebut gitu, Bu. Saya biasanya dari situ, oh inget nih kalau kayak gini terus bisa jadi kayak dulu lagi, malah ruginya semakin besar. Nah, untuk meminimalisirnya, kalau memang lagi rugi, anggap saja itu hanya mengambil sebagian dari fit kita kemarin-kemarin. Jadi saat kita rugi itu, ya kita bukan dari titik minus, tapi mulai lagi dari titik nol saja, seperti itu. Jadi, oh ya udah jangan ada perasaan pingin balas dendam, tapi uh, harus bebenah dan ya udah ini titik nol kita harus trading lagi. Mau itu lebih kecil dari uh, posisi loss kita nanti hasilnya itu nggak apa-apa asalkan ya kita itu mulainya dari nol lagi kalau loss itu. Gitu sih Bu. Saya biasanya meminimalisir perasaan seperti itu. Iya, karena kalau kita biasanya kita udah loss dan lossnya berkali-kali, biasanya kita makin agresif gitu ya Mas Iban. Iya, benar Makin Bu. agresif dan biasanya udah nggak rasional lagi. Nah, itu yang kemudian membawa kepada penurunan yang Iya, berlanjut-lanjut begitu ya. iya. Nah, baik Nah, jadi oh iya sahabat Bu. Dan juga gimana Mas Iban? biasanya, maaf Bu, ini misalnya saya udah lost terus-menerus terus kayak, wah ini udah nggak beres, perasaan saya udah nggak baik, mood saya udah nggak enak, itu biasanya saya langsung stop trading. Langsung log out, ya cari kegiatan aja di kantor gitu. Entah itu bikin uh, regen seperti itu. Jadi langsung stop trading aja dan alihkan ke kegiatan lain. Kalau udah merasa moodnya benar-benar bagus untuk trading. Jadi memang harus dijaga moodnya ya Mas Iban. Iya benar Bu. Mas Iban, kalau misalnya untuk trading ya atau scalping ini, Mas Iban dalam satu hari itu bisa berapa kali in and out, Mas Iban? Uh, Kalau untuk berapa kali in and out, saya nggak pernah ngitungin itu bisa Mm-mm, puluhan. Tapi mm-mm. kalau sahamnya itu sendiri itu bisa belasan saham dalam sehari. Kalau lagi semangat dan kalau lagi Mendukung uh, marketnya gitu ya. iya
Gitu sih, Bu. Oke, baik-baik Mas Iban. Nah, ini Mas Iban ada yang mau tanya nih tentang saham arah potensial. Aduh, saya yakin sahabat Mirasa itu pasti penasaran gimana sih caranya cari saham yang arah potensial. Nah, kalau misalnya sahamnya itu turun nih di misalnya kita udah ngelihat nih bahwa ini sahamnya punya potensi untuk arah gitu. Kemudian justru mengalami penurunan di saat-saat menit-menit akhir. Nah, kalau seperti itu, Mas Iban strategi seperti apa? Nah, ini dia. Kan kemarin saya udah sampaikan bahwa kalau mau ngincer saham ARA, sebisa mungkin kalau emang belinya mau di ARA, kalau nggak bisa mantau, pasang stop loss. Nah, pasang stop lossnya itu biasanya saya satu tik di bawah angka ARA. Seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman yang bisa mantau, ya udah mantau aja sambil kan kalau udah ngambil saham ARA itu udah aja gitu kan. Itu langsung pindah ke menu sell dan langsung max sell barang kita dan pindahkan ke satu atau dua titik di bawah harga kita beli. Kurang lebih seperti itu sih Bu untuk meminimalisir hal tersebut. Karena kan kalau misalnya seperti tadi 5 sampai 10 menit kemudian turun, itu kan nggak langsung jebret, langsung habis kan. Itu bakal perlahan dulu habis dari 70.000 ke 60.000 ke 50.000. Nah, di situ ya udah kalau memang yang bisa mantau itu bakal bisa ngambil keputusan. Wah, kalau ini turun terus kurang baik nih untuk trading plan ke depannya. Jadi udah bisa pasang order sell terlebih dahulu. Seperti itu sih, Bu. Supaya diamankan dulu ya Mas Iban profitnya ya. Iya, benar, Bu. Nah, Mas Iban kalau sepengalamannya Mas Iban kalau misalnya saham yang misalnya udah arah kemudian turun lagi begitu ya, itu memang masih ada potensi nggak sih di hari berikutnya atau sebenarnya memang kita udah harus tinggalin aja? Eh Tergantung kalau misalnya arah turun terus arah lagi, itu kemungkinan besar masih ada potensi naik. Tapi kemungkinan potensi naiknya itu terbatas. Biasanya hanya maksimal 10, minimal mungkin 5%. Jadi makanya saya kalau untuk saham-saham yang jarang arah itu dan saya masuk, biasanya saya langsung pasang order sell 3% dari harga arah tersebut. Hmm. Itu untuk meminimalisir eh, naik sebentar langsung dibanting kayak kemarin-kemarin ada yang seperti itu. Itu untuk meminimalisirnya seperti itu. Oke, siap. Oke, Mas Iban, kita ke pertanyaan berikutnya karena ini sudah banyak sekali pertanyaannya. Nah, Mas Iban, kalau misalnya nih di satu hari Mas Iban udah misalnya udah ada trading plan begitu ya. Kemudian pada saat hari berikutnya ini ada saham tertentu yang sebenarnya nggak ada di trading plan, nggak ada di watchlist, tapi kemudian bergerak dan Mas Iban melihat potensi untuk saham itu. Nah, kalau seperti itu Mas Iban biasanya mengambil apa bisa buy nggak sih? Dan kalau misalnya buy itu pertimbangan utamanya itu apa? Oke, bisa. Untuk pertanyaan bisa bayar atau tidak bisa. Untuk pertimbangannya sendiri, saya tahu nggak polanya, pola sahamnya. Saya tahu nggak karakteristik pergerakannya. Kalau saya tahu, saya ikutan. Kalau saya nggak tahu, saya hindarin. Seperti itu sih, Bu. Sesimpel itu kalau saya. Oke, berarti kalau misalnya memang Mas Iban belum pernah trading sebelumnya untuk saham itu, berarti kalau misalnya polanya kita nggak ketahui, memang lebih baik dihindari aja gitu ya? Iya, benar, Bu. Oke, siap. Oke, Mas Iban, kita ke pertanyaan berikutnya. Mas Iban, nah ini ada yang nanya nih, Mas Iban kalau mau belajar jadi scalper tuh, kalau ini pertanyaan berapa lama katanya? Kira-kira memakan waktu berapa lama sih kalau mau belajar jadi scalper sampai mahir gitu? Kalau belajar sampai mahir, itu kan setiap orang memang startnya dan kemampuan untuk menangkap pengalaman dan ilmunya itu akan berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Itu memang tergantung dari diri kita pribadi. Tapi kalau saya kemarin, alhamdulillah, saya latihan 1,5 tahun dan itu bisa ngebentuk pola pikir saya terhadap metode scalping. Saya jadi kenal pergerakan saham-saham yang sedang dinaikkan itu seperti apa, kenal broker-broker yang biasanya beli cepat, jual cepat itu siapa aja, seperti itu. Kalau untuk hal ini nggak bisa disamaratakan setiap orang. Nah, Mas Iban kalau misalnya berarti ya akan beda-beda gitu ya, karena pengalamannya nanti juga beda gitu ya, Mas Iban.
Iya benar, Bu. Nah, Mas Iban kalau ngomongin tentang broker tadi ya, yang broker summary Mhm. itu, berarti yang broker yang Mas Iban cari itu, maksudnya dari yang Mas Iban lihat dari sisi broker summary itu memang, jadi apa yang membuat Mas Iban membantu pertimbangan Mas Iban untuk oke, saya mau masuk ke saham ini karena brokernya kenapa nih? Apakah memang justru brokernya broker retail atau memang ada kategori tertentu sih untuk Iya. broker summary itu, Mas Iban? Saya cuma kategorinya hanya menghindari beberapa broker yang memang beli dan jualnya cepat. Biasanya itu kayak baru beli, baru dinaikin dikit langsung dibanting, itu ada broker yang seperti itu. Dan kalau broker itu masuk di net buy-nya besar, wah saya langsung, oh ini dia yang beli, udah nggak usah ikutan gitu. Oh, karena Mas Iban apa kalau misalnya dia polanya adalah trading cepat berarti apa scalping berarti nanti ketika dia beli banyak kemudian nggak lama kemudian dia akan jual gitu ya Mas Iya Iban. benar, Bu. Oke, nah untuk brokernya apa, sahabat Miraset harus cari tahu sendiri ya, nggak boleh itu di sini. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi Mas Iban kalau misalnya, nah coba sebentar. Nah Mas Iban kalau mau ngelihat order book nih, bid offer gitu ya, cara Mas Iban ngelihat bid offer untuk saham yang mau reversal tuh tanda-tandanya di mana? Eh ini kalau kita berbicaranya saham ARB, itu Mm-mm. biasanya si overnya bakal habis terus-terusan habis, terus dipagerin gitu angka ARB-nya. Itu untuk saham yang ARB terus-menerus. Lalu kalau untuk saham yang lagi pada satu hari itu naik, tapi lagi fase turunnya dan itu sideways, itu tadi sama saja sih sebenarnya. Lihat overnya, apakah di HK terus, dan lihat candlestick-nya. Biasanya kalau candlestick 5 menitan, dan itu baru candle pertama, dan sahamnya itu biasanya saya menghindari saham-saham yang fraksinya kecil dan di bawah harga 100. Kalau memang dia biasanya hijau pertama, tapi itu tuh biasanya cuma naik sebentar, terus tahu-tahu diturunin lagi. Karena ya harganya itu terlalu murah untuk naikkan dan diturunkan. Jadi itu saya sangat menghindari yang lagi sideways, terus di bawah 100 seperti itu sih, Bu. Hmm. Oh, sekalian nih saya nanya. Jadi Mas Iban kalau misalnya dari sisi harga saham nih dari sekitar Mhm. 700-an perusahaan, Mas Iban akan kalau mau scalping itu akan menghindari saham-saham di kategori harga berapa? Biasanya harga 100 ke bawah itu saya menghindari yang memang bid offernya kecil. Oh, ha-ha. Misalnya cuma belasan atau 20 ribuan itu kan terlalu mudah untuk dibanting. Nah, Digerakkan gitu ya. kalau iya digerakkan. Kalaupun mau masuk, itu sebisa mungkin saya masuknya hanya sedikit, barang cuma 5 sampai 10% modal total modal saya untuk menguji oh ini bener nggak polanya kayak gini, ini bener nggak trading plan saya sesuai dengan saham itu, gitu sih Bu, untuk Kalau mempelajari dari pola aja. kalau harga sendiri Mas Iban biasanya paling mahal nih untuk scalper ngambil harga berapa? Jadi yang di range berapa Mas Iban? Biasanya yang fraksi 5 Mm-mm. harganya itu 2-3 ribuan sih kemarin, minggu-minggu kemarin. Bahkan waktu Desember lalu, Desember 2020 itu salah satu saham telekomunikasi kan naik tuh dari 2.000 sampai 5 ribuan, sampai fraksi 25-an, itu saya ikutin karena ya itu lagi fase naik. Kembali lagi, kalau memang dia lagi fase naik, ikutin aja. Hmm. Seperti itu sih, Bu. Oke, berarti sebenarnya nggak ada batasannya ya, mau yang di atas 5.000 juga kalau memungkinkan gitu ya bisa ya Mas Iban untuk scalping ya. Iya benar, Bu. Oke, sip. Nah, Mas Iban ini sekalian, ini banyak yang nanya tentang rekaman, jadi saya sampaikan. Rekamannya nanti akan dikirimkan ke sahabat Mirai Aset setelah kompetisinya selesai. Jadi nanti dari pertemuan 1 sampai 5 nanti akan dikirimkan ke sahabat Mirai Aset rekamannya nanti setelah kompetisi Hot Iya, Championship season 5-nya selesai ya. Jadi iya. ditunggu. Oke, kita lanjut lagi Mas Iban ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oke. Nah, Mas Iban kalau misalnya Mas Iban sendiri untuk order itu lebih cenderung pakai fast order atau stock order biasa? Saya pakai stock order biasa, jujur karena udah terbiasa pakai stock order biasa, pas ngelihat menu fast order, walau memang sebenarnya itu lebih
simple, tapi saya ngerasanya itu lebih sulit gitu, karena memang udah terbiasa di stop order biasa. Jadi ini masalah kebiasaan sebenarnya Mas Iban. Iya benar Bu. Kalau memang teman-teman Miraset eh, bisa menggunakan menu fast order itu bisa lebih baik sih, karena memang itu sangat terlihat by bit offernya, terus juga lebih mudah untuk naro orderan seperti itu sih Bu. Oke, oke, siap. Makasih Mas Iban. Mas Iban, kalau misalnya ini ya, Mas Iban ngelihat ngelihat order book itu yang saham yang punya daya beli besar tuh di order booknya tuh seperti apa sih Mas Iban? Untuk hal ini biasanya tuh daya belinya besar, ya offernya dimakan terus menerus Bu. Berarti dari Jadi sisi offer ya. iya benar. Begitu offernya naik, 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 terus bidnya dipagerin, 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 itu kemungkinan besar daya belinya sedang naik. Nah, perlu diperhatikan, meskipun daya belinya itu besar, lihat dulu dia udah naik dari harga berapa. Misalnya ada satu saham dari harga 300, itu dia baru naik ke angka 310, sedangkan yang lain ada dari angka 300 udah naik sampai 330. Nah, kemungkinan besar yang masih punya daya beli tinggi itu yang baru naik dari 300 sampai 310 dibandingkan yang dari 300 sampai 330. Bayangkan selisih harganya aja 30 poin, kalau yang 300 sampai 330 itu orang-orang udah pada banyak yang beli. Berarti udah tinggal ngejual aja. Berbeda sama yang 300 baru 300 sampai 310. Itu saya biasanya meminimalisirnya kayak gitu sih, Bu. Oke, baik-baik. Makasih Mas Iban. Kita ke pertanyaan berikutnya. Jadi sebentar, saya coba cariin dulu. Nah, ini sebentar ya. Jadi, oke, sebentar. Hmm, Oh iya, Mas Iban, kalau misalnya dari sisi candle, analisa Hmm. teknikal sendiri, itu Mas Iban pakai chartnya, itu chart yang berapa menit durasinya? Kalau kalau untuk scalping sendiri saya ngelihat yang 5 menitan. Mm-mm. Terus, tapi di dalam scalping juga saya nggak serta-merta cuma menggunakan candle 5 menitan, itu saya biasanya menggunakan candle daily juga untuk ngelihat saham ini pergerakannya seperti apa sih secara skala besar tuh dia gimana gitu, apakah pernah naik lebih dari sekian persen atau enggak. Terus ngelihat kalau hari ini naik lebih dari sekian persen, wah ini udah harus waspada, kurang lebih seperti itu sih Bu. Oke. Mas Iban, kalau misalnya average down sendiri pada saat scalping tuh menurut Mas Iban itu sah-sah aja atau sebenarnya harus dihindari? Saya menggunakan average down, average down itu saat fase naik. Mm. Nah, misalnya saya ngelihat satu saham lagi fase naik, baru candle 5 menit pertama itu juga, oh iya perlu diperhatikan juga nih, kalau memang mau menggunakan candle 5 menit, itu harus lihat jam terus. Jadi lihat, misalnya sekarang lagi 10.42 dan dia naiknya, candlenya udah cukup tinggi, volumenya juga udah cukup lumayan. Nah, 10.42 itu masih jauh kan ke 5 menit, masih ada 3 menit selanjutnya. Nah, di situ biasanya saya melakukan buy, dan kalau misalnya dalam 5 menit itu dia naik, terus agak turun sedikit, itu karena dia lagi fase naik, saya average down. Seperti itu. Mm. Kecuali kalau saya misalnya lagi beli saham pada fase turun, itu saya nggak akan average down, langsung bakal cut loss seperti itu. Kalau lagi fase naik nggak apa-apa, average down. Kalau dia harganya berada di bawah harga beli kita. Tapi semuanya juga tergantung dari polanya sendiri sih. Seperti itu sih Bu. Kadang kan kalau ada juga yang polanya turun, malah turun lagi gitu. Oke, baik. Berarti ya, tapi ya yang pasti yang ditekankan adalah memang yang diutamakan adalah pada saat fasenya fase naik begitu ya, Mas Iban? Ya benar. Iya, Mas Iban, kalau misalnya tentang broker summary ya, ini ada yang tanya Mas Iban, biasanya tuh kita lihatnya per hari atau dalam rentang rentang waktu tertentu? Pada hari itu aja saya tradingkan sih kalau saya biasanya ngelihatnya. Karena memang kalau scalper karena lebih cepat begitu ya Mas Iban, jadi di hari itu aja kita bisa pantau ya. Ruang lingkupnya lebih sempit sih kalau scalping.
Jadi Oke, lihat, oh oke, hari ini sip. kayak gitu gitu. Baik, baik. Makasih Mas Iban. Kita ke beberapa pertanyaan terakhir Mas Iban karena waktunya sudah tidak lama lagi dan rata-rata sebenarnya pertanyaannya tentang screening ya yang tadi dan kemarin minggu lalu juga udah dibahas. Ya, Jadi mungkin saya nggak akan tanya lagi untuk screening ya Mas Iban. Mungkin saya mau tanya tentang Mas Iban kalau misalnya nih kalau tadi kan Mas Iban tipenya adalah scalper. Mas Iban ada nggak sih punya portofolio yang untuk swing atau misalnya untuk investasi? saya ada tapi nggak di saham. Saya adanya di reksadana. Berarti lebih Iya, mendiversifikasikan jenisnya gitu ya, Mas Iban. benar Bu. Oke, sip. Nah, oke, kita cari lagi pertanyaannya. Nah, ini sebentar. Nah, katanya nanti mau boleh dong Mas Iban dibuatin video tradingnya katanya. Iya, Mungkin itu nanti. kemarin sih udah sempat nge-record. Itu juga keingetan kalau kemarin eh, banyak yang suka. Jadi waktu kemarin itu sempat nge-record dan lagi diedit sih. Oke, Insya Allah nanti berarti kalau udah jadi, pengennya diposting di akun Instagram saya. oke, sip. Berarti silakan di-follow nih buat teman-teman sahabat Mirai Aset yang penasaran gimana cara tradingnya Mas Iban ya. Mas Iban kalau misalnya untuk trading sendiri, selain tadi di jam-jam awal, tentunya di apa kalau menurut Mas Iban yang ramai lagi selain di 9 dan sampai 9.30 tuh di jam berapa Mas Iban? Biasanya jam 11 sampai setengah 2 gitu, pertama sesi 2. Ya setengah 2. Oh, berarti di Setengah 2, sesi setengah 2, kedua, benar. di sesi 2 ya setengah jam Iya, pertama di iya, sesi kedua gitu ya. iya, Oke. sama jam 11. Di jam 11. Mas Iban kalau misalnya pemilihan saham nih Mas Iban kalau lihat dari sisi volatilitas ya. Mas Iban kan mungkin ngelihat top value, top volume begitu ya. Berarti mencari saham yang volatilitasnya sedang tinggi begitu ya. Iya benar Bu. Nah, kalau misalnya nih Mas Iban, misalnya kita masuk ke saham yang volatilitasnya lagi tinggi, kemudian misalnya let's say misalnya lagi naik gitu cukup tinggi, kemudian nggak lama turun dan kita terpaksa harus cut loss. Tapi kemudian dia naik lagi. Nah, kalau seperti itu biasanya dikejar atau dibiarin aja, dilupain aja Mas Iban? Biasanya kalau saya udah nggak enak eh, trading di saham itu saya hindarin. Tapi kalau misalnya saya ngerasa, oh ini bisa, yang tadi emang lagi Lagi apes aja gitu. itu salah aja, ya lagi apes, lagi salah trading plan-nya nggak sesuai trading plan. Terus dia naik lagi, oh ya udah berarti ini kalau sesuai tadi sih, kalau memang dia lagi pas naik ya udah ikutin aja sebenarnya. Berarti Tergantung ya tergantung mood lagi sih. makanya itu pentingnya menjaga moodnya harus tetap Iya, positif gitu ya. benar. Nah, Mas Iban ini mungkin pertanyaan terakhir nih karena Baik. waktunya udah nggak lama lagi. Mas Iban tadi kan ada sempat ngomong, ada sempat Mhm. sampaikan nih di slide-nya. Jadi yang kita kejar itu apa profit yang kecil-kecil dulu nih. Nah, Iya, menurut Mas Iban profit yang kecil tuh berapa besar, berapa persen? asal di atas fee broker. Itu Fee biasanya saya, iya, fee transaksi broker. Biasanya kalau udah di atas itu, saya biasanya mantau dulu. Oh, oke, ini masih masih ada kenaikan, tapi sambil eh udah nyiapin order book untuk jual di atas fee broker sih. Seperti itu sih, Bu. Kalau untuk jual saham yang lagi naik. Oke, berarti yang penting nutup dulu lah ya BEP dulu ya fee brokernya gitu ya Mas Iya, Iban. benar, Bu. Oke, siap. Nah, Mas Iban minggu depan kita mau bahas apa nih kira-kira Mas Iban? Rahasia. Jadi yang penting sahabat Mirai Aset minggu depan kita atau sahabat Mirai Aset tetap ikuti kembali ya untuk mentorship di minggu yang keempat. Dan Ya. untuk saat ini terima kasih banyak Mas Iban udah menemani kita di kurang lebih 1 jam ini di kegiatan mentorship di minggu yang ketiga